Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunung Nur Hasanah dengan NIM 340219025. Saya dari kelas manajemen H. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk mengerjakan salah satu tugas kuliah komputer bisnis 2, yaitu tentang analisis saham, menggunakan analisis fundamental, juga analisis teknikal, kemudian ada bagaimana cara membeli saham dan juga menjual saham di aplikasi Stockbit dan FTI. Nah, langsung saja saya di sini akan mencoba untuk membahas tentang analisis fundamental. Nah, analisis fundamental adalah metode analisis perusahaan yang didasarkan pada faktor-faktor fundamental ekonomi suatu perusahaan, termasuk sisi kinerja keuangan dan bisnis perusahaan. Teknik ini biasanya menitikberatkan pada rasio finansial seperti kejadian bagaimana kinerja perusahaan tersebut, keuangan, dan juga tentang manajemen perusahaan. Nah, kemudian untuk analisis teknikal. Analisis teknikal atau lebih dikenal dengan istilah analisis teknik yang sudah mendunia di bidang keuangan dan saham yang biasa digunakan untuk memprediksi tren suatu harga saham dengan cara mempelajari data pasar yang lampau, terutama pergerakan harga dan volume pada awalnya. Analisis teknikal yang bersangkutan dengan asumsi bahwa harga mencerminkan seluruh faktor yang relevan seperti dalam pergerakan harga, pergerakan kurva, dan juga dalam sebuah grafik. Nah, kemudian ini ada sedikit pembahasan tentang analisis teknikal. Nah, apa itu analisis teknikal? Merupakan teknik analisa yang menganalisa fluktuasi harga dalam rentang waktu tertentu. Kemudian siapa yang menggunakannya umumnya digunakan atau dimanfaatkan oleh para trader. Nah, digunakan untuk analisa apa saja? Biasanya di sini digunakan pada semua produk keuangan yang dimiliki data harga, mulai dari saham, forex, komoditas, futures, dan sebagainya. Kemudian di sini ada menganalisa saham melalui TradingView. Di sini ada analisis teknikal. Saya akan mencoba untuk menganalisis saham BBRI. Kemudian di sini ada tampilan chartnya.
Nah, karena chartnya tidak tampil, jadi saya akan mencoba untuk menggunakan analisis teknikal. Nah, pada saat ini, saham BBRI ini pada satu hari ini penjualannya tingkat penjualan kuat, kemudian ada pembelian kuat. Nah, penjualannya seperti ini. Nah, ini untuk analisis teknikal. Rata-ratanya pergerakannya seperti ini. Itu. Mohon maaf karena ini ada sedikit gangguan, jadi mungkin ada sedikit lambat. Ini sedang memproses tampilan chart atau grafik dari PT Telkom. Nah, sebelum grafiknya muncul, saya akan mencoba menjelaskan bagaimana atau faktor penyebab naiknya harga saham ialah HK atau membeli tanpa antri. Jadi kalau misalnya harga tiba-tiba naik karena ada sebuah permintaan dari sebuah investor, jadi menyebabkan harga naik. Kemudian dari penyebab turunnya harga saham itu banyaknya penjualan atau antri jual tanpa mengantri, sehingga harga menjadi turun. Nah, kemudian ini untuk tampilan chart dari PT Telkom Indonesia. Ini menggunakan chart candlestick ya. Untuk yang ini warna merah artinya harganya turun. Kemudian untuk yang hijau ini berarti harganya sedang naik. Nah, kemudian ini ada garis kecil warna hijau dan garis kecil warna merah merupakan titik bias atau shadow ya. Yang tadinya misalnya ini pada tanggal 1 Agustus 2016 ini berada pada warna merah, jadi mengalami penurunan. Yang pada awalnya ini pada pembukaannya itu ada di 4.100, kemudian sempat naik. Jadi sebenarnya ini sempat ke warna hijau ya, cuman karena ada proses penurunan kembali ini sempat naik ke 4.400. Nah, kemudian ini menyisakan shadow yang berarti garis merah seperti ini. Untuk yang hijau juga sama seperti itu. Nah, kemudian setelah analisis, saya akan kembali ke materi selanjutnya, yaitu membeli saham dan menjual saham
di Stockbit. Nah, saya masuk ke order book. Pada Stockbit ini saya menggunakan akun virtual ya, jadi tidak akun real. Saya di sini sudah mendapatkan uang virtual sebanyak 100 juta, jadi bisa saya gunakan untuk membeli saham dan juga menjual saham. Nah, pada saat ini saya akan mencoba untuk membeli saham. Di sini ada PT atau saham TLKM, ada saham BBCA, Bank BCA, kemudian di bawahnya ada Unilever. Dan masih banyak lagi. Nah, saya di sini akan mencoba membeli saham dari TLKM ya. Saya kalau mau membeli itu masuknya ke offer. Nah, di sini apa itu bid, apa itu offer, apa itu lot. Saya akan sedikit memberikan ulasan ya. Bid itu merupakan istilah yang digunakan ketika ingin membeli saham di harga yang lebih rendah dibandingkan dengan last price. Untuk melakukan transaksi, diharuskan untuk memasukkan harga yang ingin dikeluarkan untuk membeli saham tersebut atau disebut juga dengan bid price. Kemudian ada ini di sini ada offer. Sebaliknya, offer ini apabila ingin menjual saham, perlu melakukan offer untuk saham yang akan dijual dan memasukkan harga yang ingin diterima atas penjualan saham tersebut atau disebut juga dengan offer price. Kemudian di sini ada lot. Lot merupakan satuan resmi yang digunakan dalam kegiatan penjualan atau pembelian saham berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh Bursa Efek. Sama seperti halnya jika dalam satuan suhu itu Celcius atau dalam satuan jarak itu adalah kilometer atau meter. Dan kalau dalam saham itu satuannya adalah lot. Nah, dalam lot itu per satu lot itu ada 100 lembar saham. Nah, setelah mengetahui apa itu bid atau offer dan lot, saya akan mencoba untuk membeli saham. Kita klik di bagian offer di harga ini. Nah, seharusnya pada saat membeli atau menjual saham itu, membeli pada saat harga sedang turun dan menjual pada saat harga sedang naik. Nah, pada kesempatan ini, sepertinya saham TLKM ini sedang mengalami kenaikan harga saham dan saya akan mencoba untuk membelinya. Klik 2 kali. Nah, kemudian saya akan mencoba membeli saham. Ini per satu lotnya itu 3.460. Nah, dan batas pembelian untuk syaratnya ini dari yang 100 juta itu hanya 5%. Jadi saya hanya menggunakan yang 5 jutanya saja. Saya bulatkan saja, ini sudah sampai ke 5 juta, yaitu sekitar 15 lot. Kemudian saya order. Nah, untuk melihat apakah transaksinya sukses atau tidak, nah saya akan mencoba masuk ke portofolio. Di sini ada virtual area. Masuk ke portofolio. Nah, ternyata pembelian saya sudah sukses ya. Jadi uang saya berkurang dari 100 juta menjadi 94 juta sekian. Nah, untuk selanjutnya, ini untuk PT atau saham TLKM dengan net profit 0,01%. Jadi uang saya tinggal 99 juta sekian.
Kemudian saya akan mencoba membeli kembali karena pada kesempatan kali ini saya ditugaskan untuk minimal membeli 3 saham. Nah, jika transaksi pembelian sudah selesai, ini bisa dilihat di watchlist-nya. Nah, ini harganya 3.440 dan pada saat ini harga sahamnya itu sedang naik ya, sekitar 1,48%. Selanjutnya, saya akan mencoba membeli kembali saham-saham yang selanjutnya dari PBRI. Saya klik 2 kali, kemudian kisaran harganya sama ya, sekitar 5.100.000 sekian. Karena tidak bisa dibuatkan menjadi 5 juta, maka saya ambil kasarnya saja. Kemudian saya set order. Kita lihat lagi di portofolio. Nah, ini pembeliannya atau transaksinya sudah selesai. Nah, sudah disetujui. Selanjutnya saya akan mencoba membeli satu saham lagi dari Stockbit. Kita masuk ke order book. Kemudian saya akan mencoba mencari saham Sido Muncul. Kita coba sampai 5 juta. Dan ini harga sahamnya cukup murah, yaitu hanya Rp790. Jadi bisa sampai 64 lot. Dan kita coba untuk order. Nah, baik, itulah sudah disetujui. Ini ada match, berarti sudah disetujui. Nah, kita lihat di portofolio. Ini sudah ada TLKM, BBRI, dan juga SIDO. Nah, kemudian untuk yang membeli saham di
aplikasi LTI saya menggunakan di handphone. Inilah bagaimana cara untuk membeli saham di aplikasi LTI Bisnis. Nah, sekarang kita masuk ke trade. Kemudian di sini ada IDX Virtual Online. Nah, tadi kita diarahkan untuk mengisi username, password, dan PIN. Nah, kemudian untuk membeli saham, kita masukkan nama saham di sini. Kita cari di simbol. Kita coba cari saham TLKM. Kemudian kita klik buy. Dan kita tentukan jumlah sahamnya. Kita akan menggunakan uang saham sebesar 5% saja. Sekitar 15 lot. Kemudian kita klik buy. Nah, di sini sudah terlihat match, berarti pembelian atau transaksi telah selesai. Kemudian saya akan kembali membeli saham yang selanjutnya. Kita masuk ke order book. Kita masukkan nama sahamnya. Kemudian kita klik buy. Nah, ini juga sama, saya akan membeli dengan 5% dari 100 juta, yaitu 5 juta saja. Ada sekitar 9 lot, kemudian saya buy. Kemudian saya akan mencoba kembali untuk saham selanjutnya. Kita ke PBRI. Ini sedang ada penurunan harga ya. Kita ke buy. Nah, ini juga sama 5 juta. Nah, ini kan hasilnya open ya. Jadi ini kelihatannya masih mengantri ya. Jadi untuk merubahnya supaya langsung match, kita klik sahamnya, kemudian kita ke amen. Nah, kita lihat di sini yang ada di offer itu 4.720. Nah, kita rubah saja di sini. Nah, kemudian amen. Nah, jadi match kan di sini. Nah, kemudian ini untuk Astra Internasional. Kita juga klik. Nah, kita juga sama melihat di harga offer ya. Ini di harga offer itu sudah masuk ke 5.700. Nah, kalau misalnya kita beli di harga offer, kita tidak perlu mengantri ya, jadi bisa langsung disetujui. Nah, dalam membeli saham, kita itu dituntut untuk cepat. Karena apa? Karena perubahan saham di pasar modal itu, perubahannya itu setiap detik ya. Jadi kita dituntut untuk cepat. Nah, ini posisinya ada di 5.700 untuk di offer. Kita rubah. Nah, lalu kita amin. Nah, ini sudah match kan? Nah, ya seperti itu.
Baik, itulah bagaimana cara membeli saham di RTI Bisnis. Seperti itu. Kalau untuk melihat di portofolio, nah ini tuh. Jadi ini adalah jumlah uang yang kita punya dari 100 juta. Nah, tadi kita udah belanjakan sebesar 15 juta ya. Nah, di sini. Nah, kemudian ini untuk penjualan. Kalau untuk penjualan, kita tinggal masukkan saja kode sahamnya di kode kita masukkan, terus kita klik sell. Sebelumnya kita tentukan dulu mau berapa lot dijualnya. Tapi berhubung di sini saya masih menggunakan akun virtual dan saya juga masih tahap pemula, juga memulai dalam RTI bisnis ini, jadi saya masih belum memiliki saham atau barang yang bisa dijual. Nah, tapi untuk cara penjualannya saja yang bisa saya sampaikan yaitu tinggal mengklik sell yang ini seperti itu. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya karena saya juga masih dalam tahap belajar. Jadi masih banyak sekali yang harus saya koreksi. Nah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.